kita mau membuat cenil ubi ungu ya. Nanti sekalian mau kita bikin kolak. Bahan-bahannya seperti ini ya. Di sini ada tepung sagu. Tadi kira-kira 6 sendok munjung, tapi nanti kita pakai seperlunya aja. Ada santan kara 1 kotak seperti ini. Ada gula pasir 1 sendok makan. Ada garam juga ujung sendok. Terus ininya gula merahnya 3 potong kecil. Di sini ada juga biji sagu namanya, atau ada juga yang bilang pacar Cina. Kita pakai secukupnya nanti. Nah, di sini ada ubi ungu yang sudah saya kupas ya, sebanyak 3 ons atau 4 ubi ungu ya, sebesar inilah. Nah, sekarang ubinya kita potong-potong ya, supaya nanti cepat direbusnya. Ini ubinya mau dikukus boleh juga, mau direbus boleh, tapi saya nanti mau ngerebus aja biar lebih cepat empuk. Bisa bermacam-macam dibuat jadi makanan ya. Ini saya nanti mau buat cenil, dibuat cenil dulu baru jadi kolak. Nah, udah selesai motongnya. Ini airnya sudah mendidih. Saya pakai airnya sedikit, paling 1,5 gelas, karena ini ubinya juga nggak lama-lama, udah bisa empuk. Kita ratain dulu. Ini barusan kita kasih garam sedikit ya, kira-kira seujung sendok, baru kita ratain seperti ini. Ini udah mendidih, kita tutup, paling nanti 15 menit atau lebih udah empuk, nanti boleh kita angkat. Nah, ini ubinya udah matang ya teman-teman, udah empuk. Ini saya angkat ubinya. Nanti airnya mau saya pakai buat nambahin warna ungunya, karena saya nggak punya pewarna. Nanti saya pakai air ubinya aja. Ini ada sedikit. Nah, sepertinya ya airnya. Nah, ini tadi ubi ungu yang sudah kita rebus ya. Sekarang kita campur dengan tepung tapioka. Nanti kita pakai seperlunya. Kita ambil aja dulu 1 sendok. Lalu kita ulek. Di sini pakai ulekan seperti ini, ibu-ibu, dibungkus ya. Dibungkus dengan plastik. Tambahin sedikit lagi, kita kira-kira aja supaya dia bisa dibulat-bulatinya nanti. Lalu ini ada air ubi rebusannya tadi nih buat nambahin pewarna, karena saya nggak punya pewarna yang kemasan ya. Nah, jadi dia nanti warnanya tetap ungu gitu. Ini kita pakai aja semuanya. Nah, terus kita ulek. Nanti kalau airnya kurang kita tambahin lagi sampai terasa dia bisa dibulat-bulatin gitu. Kita ulek-ulek seperti ini. Namanya ini juga ada yang sebutnya candil atau canil, ada juga yang sebutnya biji salak. Tapi cara-caranya membuatnya sama. Kalau di saya sih seringnya disebutnya biji salak. Seringnya dijualnya kalau lagi bulan puasa. Tapi saya kepengen buat nih hari ini nih, pengen makan kolak canil ubi ungu atau biji salak. Jadi kita tadi pakai air rebusan dari ubi ungunya, jadi lebih alami juga ya teman-teman. Tapi kalau mau pakai yang kemasan juga boleh juga sih. Ini kayaknya kita tambahin sedikit tepungnya.
udah hampir halus ya. Saya pakai tangan aja, tangan tadi udah bersih. Ini sekarang dimasukin garam nih. Harusnya tadi sih dimasukinnya, lupa. Dan cukup segini aja. Ini juga gula pasir 1 sendok aja, supaya dia juga gurih nantinya. Tinggal kita ini seperti ini, diuleni seperti ini supaya gula sama garamnya juga merata ya. Nah, ini ada yang nyebutnya candil, ada juga canil. Terus kalau di saya sih seringnya disebut ini biji salak, tapi lebih sering juga dibuat dari ubi yang kuning, karena yang ungu ini kadang-kadang susah dicari ya, padahal warnanya cantik gitu. Jadi saya tadi makainya apa itu namanya, tepung sagunya 5 sendok munjung. Ini untuk ubi ungu yang 300 gram atau 3 on. Jadi ini diulenin seperti ini, dia udah terasa halus. Kita udah bisa bentuk. Nah, ini kita udah mulai bisa bentuk, dibuat bola-bola kecil. Besarnya tergantung selera kita juga ya. Nah, saya buat seperti ini nih. Ini pengen nih makan sore-sore seperti ini, karena lihat teman-teman juga banyak yang buat, walaupun lagi nggak bulan puasa, tapi senang juga nih makan biji cenil atau biji salak namanya. Terus ubi ungu ini kayaknya warnanya cantik gitu dilihatnya. Mau dibikin cendil. Terus teman-teman juga banyak yang buat cemilan-cemilan lainnya dari ubi ungu, bagus-bagus gitu dilihatnya ya. Nah, ini tadi yang udah kita bulat-bulatin, sekarang mau kita rebus ya. Ini rebusannya udah mendidih. Airnya tadi saya kasih pandan. Ini kita masukin. Boleh kita masukin dulu sedikit minyak goreng supaya nanti nggak pada lengket. Kira-kira aja sedikit, kira-kira 1 sendok teh ya. Ini aja kita masukin semuanya. Ini adonan sebagian lagi masih sisa ya. Ini karena panci saya kecil, jadi segini aja saya bulat-bulatinnya untuk sekali masak nih. Nanti tinggal kita tunggu aja nih sampai dia mengambang nanti ke atas. Ini mirip-mirip dengan bikin klepon aja ya teman-teman ya. Cuma kalau cendil nggak diisi biji salak, nanti dia rasanya dari gula merah dengan santan. Nah, sekarang biji salaknya udah mengambang semua ya teman-teman. Kita boleh angkat. Nih sambil disaring seperti ini nih. Sendoknya ada bolong-bolongnya, jadi sekalian disaring airnya. Kita pindah ke sini. Juga mengembangnya teman-teman, nggak sampai 10 menit udah pada mengembang. Lalu kita kasih minyak goreng kira-kira 1 sendok teh supaya dia nggak nempel-nempel. Pas udah jadi seperti ini,
makanya dicampur dengan gula merah yang tadi sudah kita masak dengan santan juga. Sekarang ini biji sagu mau kita rebus dulu ya teman-teman. Ini kira-kira 3 sendok buat makan. Kita rebus semuanya. Nanti ini buat tambahan buat kolaknya. Kita tunggu aja sampai dia empuk, sambil kita perhatiin. Nah, sekarang kita mau taruh di mangkok ya teman-teman. Ini tadi yang udah kita angkat biji saladnya, terus santan yang baru kita masak. Ini dari kara 1 kotak, saya kasih airnya 1,5 gelas kecil. Gula merahnya juga, airnya 1,5 gelas kecil juga. Gula merahnya 3 potong kecil. Lalu di sini ada biji sagu namanya, atau ada juga yang bilang pacar Cina. Tadi ini dari 4 sendok saya rebus, jadinya seperti ini nih teman-teman. Nah, sekarang kita masukin ya, ini biji saladnya ke mangkoknya. Nah, seperti ini. Nah, tetap ada nempel-nempel sedikit. Ya, namanya juga sagu ya. Bahan sagu. Nah, sekarang kita masukin ininya juga nih, biji apa namanya nih, biji sagu. Nah, biar menambah warnanya. Nah, segini dulu, nanti kalau kurang bisa kita tambah. Terus kita masukin santan. Tuh, seperti ini. Ini tadi sudah kita rebus dengan daun pandan ya, seperti ini. Jadi ini kolaknya wanginya dari daun pandan. Ini tadi ini dari 1 kotak santan kara yang kemasan. Nah, sekarang kita masukin nih gula merah. Ini juga kita kasih daun pandan juga di rebusannya. Ya, kita kira-kira aja, kita maunya mau agak manis atau kurang manis, boleh kira-kira segini nih. Nah, seperti ini jadinya ya teman-teman, biji salad ubi ungu. Jadi kolak biji salad ubi ungu. Nah, seperti ini jadinya. Semoga suka ya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.